Aku, selamat pagi, Ibu. Sejahtera semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat puasa pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua bisa berhadir di ruangan ini dalam rangka kita sama-sama tentunya Bapak Ibu berdiskusi banyak hal soal yang akan dipimpin oleh Pak Agus. Baik Bapak Ibu semua, izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz. Saya guru di SMA di 2 Pemain. Jadi insya Allah nggak jauh dari sini 10 menit sampai 15 ya. Itu dari kemarin beberapa waktu yang lalu bulan Agustus saya ketemu 2 orang bapak, tapi saya lupa bapak berdua. Waktu itu membawa anak-anak berlomba di sekolah kami ya. Sehingga saya juara 1 CC, jadi saya ada di situ juara 1 volleyball putri dengan juara 3 volleyball putra ya. Kebetulan saya di juara seperti itu. Izin mengulangi diri lagi. Saya guru fisika di SMA Pemain. Selanjutnya dalam pendidikan guru penggerak yang tadi dijalani oleh Pak Martinus, saya berperan sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik itu bertugas untuk mendampingi seluruh proses kegiatan pendidikan guru penggerak secara offline. Jadi ada 2 aktor dalam pendidikan guru penggerak itu, pengajar praktek dan fasilitator. Kalau fasilitator tugasnya adalah mendampingi proses pembelajaran secara online di RMS atau di manajemen sistem itu. Tapi kalau pengajar praktek, saya bertugas untuk mendampingi secara offline. Dan alhamdulillah juga kebetulan saya mendaftar pengajar praktek itu karena saya di angkatan 4 menjadi CGP juga seperti tahun sekarang. Saya dulu ikut pendidikan guru penggerak di angkatan 4 di tahun 2021 sampai 2022 selesainya. Jadi kami di angkatan 4 itu adalah angkatan pertama di Kota Bandung Barat dan CGP-nya mayoritas dari SMP waktu itu. Yang SMP cuma 4, yang SD cuma 1, sisanya adalah SMP semua. Dari SMP rata-rata sih banyak dari SMP yang di dalam kota gitu. Dan Asel, dan satu. Nah itu mungkin perkenalan singkat nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkolaborasi. Tentu kolaborasi antara Pak Agus itu selaku calon guru penggerak dan Bapak Ibu sekalian sebagai rekan kerja Bapak Agus. Nah selanjutnya lagi saya ingin menyampaikan apa tujuan kita Bapak Ibu untuk hadir diskusi pada kesempatan hari ini. Hari ini namanya adalah pendampingan individual. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada proses PI namanya pendampingan individu dari 1 sampai PI 6. Jadi ada 6 bulan. Jadi Pak Agus itu sendiri nanti akan menjalani proses pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dari bulan Agustus kemarin Pak Agus ini nanti berakhir insya Allah sampai bulan April 2024. Karena ada beberapa bulan nanti yang ikut, Desember dan Januari itu sehingga tetap dihitung efektifnya 6 bulan sampai akhir. Nah, di setiap pendampingan itu ada tema-tema khusus yang akan dibahas. Dan di PI 2 ini salah satu temanya adalah bagaimana Pak Agustinus selaku CDP mengkomunikasikan, bahasanya mengkomunikasikan gitu Pak Agus, visi pribadi Pak Agus sebagai guru dan prakarsa perubahan yang beliau sudah dan akan lakukan gitu, di sekolah ini, termasuk nanti adalah melakukan refleksi terhadap visi dan misi sekolah yang sudah ada. Jadi hari ini itu agenda kita. Pak Agus nanti akan menyampaikan visi secara pribadi, prakarsa perubahan, serta melakukan refleksi terhadap visi misi sekolah yang sudah ada. Karena lagi-lagi kalau kita bicara visi, kalau kata pengawas kami di SMA itu, visi itu adalah guru yang menggerakkan sekolah. Ibaratnya kalau kita mau naik grup gitu ya, yang menggerakkan sekolah gitu. Ibaratnya kalau kita mau naik gunung gitu ya, kalau pendaki kan pasti udah apa? Tujuan kita kan pasti ingin mencapai puncak kan gitu ya. Nah, pasti di tengah jalan atau sebelum melakukan perjalanan untuk menaiki puncak gunung itu kan perlu prepare, perlu persiapan gitu. Ya, persiapan tas, bekal dan lain sebagainya. Yang harapannya nanti sampai ke puncak gunung itu. Dan tentu di perjalanan itu pasti akan mudah perjalanannya. Akan ada tantangan, pasti akan ada capek, lelah, letih dan sebagainya. Juga dengan orang tua di rumah, kolaborasi juga dengan masyarakat sekitar sekolah dan lain sebagainya. Ini yang mungkin yang hari ini yang akan coba kita bahas sama-sama dan akan bikin nanti. Insya Allah ini mungkin pengantar dari saya Bapak Ibu semua. Nanti setelah ini izin Bapak semua dapat kami untuk memberikan arahan untuk tempat kepada kami semua pada kesempatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juga ya nanti jadi harus ada ini yang dalamnya dikatakan oleh hadis dan kami juga dan ini bukan yang tadi adalah kemudian yang berkenaan dengan hadis nantinya perubahan dalamnya naik dari kata memang itu luar biasa. Artinya saya dan tempat berlalu berkomunikasi hadis dan sudah baik dan dalamnya adalah jadi tentunya jadi kami harus kurang ada perubahan dan besar baik dari yang belum ada dan sudah lebih baik dan kemudian dan kami dengan hari ini ada tindakan pindah ke diskusi bisa cari munisi itu dan banyak bisa sama juga banyak hal yang kita penuhi dalam ini. Sampai di lantai memang bahwa HP belajar melalui internet begitu. Terus saya terakhir dan kegiatan ini di nah hukum kita yang akan kita lakukan nantinya di tahun 2024 saya juga tahu ada mungkin saja kemudian kita waktu gimana ini mulai yang baik support sistem selalu itu semua sebelum dilanjutkan terus izin menyampaikan info dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 27 Oktober diminta pendaftaran Bapak Ibu untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kalau sekarang yang sedang dijalani Pak Agus ini angkatan 9 walaupun Pak Agus sebenarnya lulus seleksi di angkatan 7 kuota tambahan waktu itu ya karena tidak memenuhi jumlah pengajar praktek sehingga Pak Agus dan rekan-rekan yang lain itu sekitar 24 orang dalam masalah itu akhirnya diikutkan di angkatan 9. Nah sekarang lagi dibuka lagi di angkatan 11. Ini info dari BDP, angkatan beda diminta menyampaikan ke Bapak Ibu semua, mau ada dan ngumpul di sini. Monggo gitu Bapak Ibu bagi yang ingin mendaftar silakan saja ya SIM PKB kita masing-masing. Tinggal diketik SIM PKB guru penggerak itu langsung keluar aja. Dan saya yakin Bapak Ibu memenuhi syarat semua. Ya, kalian minimal 5 tahun mengajar saja salah satu syarat. Dan usia tidak lebih dari 50 tahun gitu. Itu syaratnya. Itu nih Bapak Ibu. Mungkin Pak Agus bisa yang bisa melanjutkan nanti kan. Jadi yang atas 9 Pak Agus, nanti yang atas 11 Bu siapa Pak siapa kan? Bisa. Jadi itu kan siap Pak ya. Iya, kalau di sana saya lihat ini 50 tahun ke atas enggak. Ini CGP-nya bisa. Kalau pengajar praktek bisa. Bisa Pak itu. Kalau pengajar praktek bisa. Kalau di atas 50 tahun. Karena kan dia proyeksinya kan. Kalau udah 50 itu tentunya bentar lagi tanda kutip pensiun kan gitu. Tapi pengajar praktek bisa. Karena pengajar praktek kan mendampingi gitu. Karena beda, pengajar praktek kan dia tidak mendapatkan sertifikat berkontrak. Hanya suatu peranan sebagai pengajar praktek gitu. Itu informasinya Bapak Ibu. Semoga ada SMP 5 Lada yang tertarik dan ikut lagi. Nanti tinggal tanya Pak Agus gimana proses pendidikannya. Kasih bukan ya Bapak Ibu. Mungkin kita semua Bapak Ibu berdiskusi. Ini adalah proses belajar.
Kalau kita konteks belajar itu kan tidak sebatas ruang dan tempat ya, ruang dan waktu lah. Jadi kita sebatas tempat hanya di ruang kelasnya tidak. Dan di sini juga proses kita belajar sebagai seorang guru. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal, sebelumnya saya sampaikan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan ke saya, Pak Fasilitasi SPB. Jadi Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat, monggo silakan. Sekarang sudah ada makanan ringan di PT kita masing-masing supaya dinikmati wisata ya. Kalau ternyata itu enggak. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan kali ini saya akan memimpin diskusi yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya saya minta maaf karena saya takut butuh Bapak Ibu semua di sini termasuk Pak Aziz sebagai pengajar praktik. Karena keyakinan saya disitulah selama ini orang-orang sekitar di konsider saya yang mensupport saya dengan baik. Pak Aziz yang selalu mendampingi saya dengan sabar, melatih saya pertanyaan dari rubrik maupun dari. Kemudian Bapak Kepala Sekolah juga terima kasih Pak Sukarni yang selama ini mendorong baik moral spiritual, bahkan dulu Pak Aziz saya mendatangi salah satu faktor terbesarnya adalah dorongan dari beliau. Beliau tidak terus mendorong saya, mungkin belum sampai pada saat ini. Ada Bapak Ibu guru juga yang khawatir. Mari kita mulai diskusi pada pagi hari ini. Nanti saya minta Bapak Ibu dapat secara aktif menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya di dalam proses diskusi. Tujuan diskusi pada hari ini yaitu yang pertama, kita nanti semua akan penumpang tentang tema untuk masa depan. Kalimat penumpang adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang tidak kita isikan saja dalam bahasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita dapat menuju pencapaian visi yang kita sepakati tersebut. Sebelum kita lebih jauh mulai, mohon izin Pak Aziz, saya sampaikan sedikit tentang pendahuluan supaya kita satu frekuensi gitu ya. Tiba-tiba pada nanti visi berusaha pada sesuatu apa maksudnya gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, masih ingat ya ini di Hajar Dewantara. Kalau masih sedikit, beliau alumni dari sana Pak, Bapak siswa. Iya, alumni dari sana. Jadi yayasannya sudah merasakan mungkin dari filosofi Hajar Dewantara. Hajar Dewantara merupakan disebut sebagai bapak pendidikan karena dia menghasilkan atau mampu pendidikan sekolah dalam bidang pendidikan di era kolonial dulu ya. Tentu kita tidak asing semuanya, kita sudah paham. Dan ada 3 filosofi yang saya sampaikan. Ini juga kemarin oleh Pak Didi sudah disampaikan juga saya. Masih ingat saya? Menarik sekali ada Inasal Tawakal. Kita memberikan teladan yang baik bagi anak didik kita sebagai guru. Kemudian ada Imajul Karso, kita menciptakan prakarsa atau ide. Kemudian ada Rekuri Haryani dan saat ini kita pakai dan menjadi lambang di Kementerian Pendidikan, yaitu sebagai pendidik kita diharapkan dapat memberikan motivasi serta dorongan dari belakang. Ya. Berikutnya adalah ini Bapak Hajar Dewantara memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik atau sebagai guru adalah tugas yang mulia dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena tugasnya harus menuntun. Siapa yang kita tuntun? Ini siswa yang kita tuntun. Ya, setidaknya menuntun anak kecil yang nanti yang berjalan, maka kita juga berperan seperti itu. Siswa atau peserta didik kita sudah mempunyai kemampuan yang kita harus tuntun mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Beliau menyampaikan bahwa kita harus menuntun siswa kita ke dalam kodrat anak. Yang disampaikan bahwa kodrat anak itu bahwa memiliki kodrat alam dan kodrat sana. Bapak Ibu, kalau seorang petani menanam bibit jagung, apa kira-kira posisi yang tumbuh nanti buahnya? Tentu jagung, tidak mungkin alpukat dia cerita. Iya, itu namanya kebenaran dan kita tidak bisa mengubah itu. Kita menanam padi juga buahnya padi. Nah, anak yang terlahir ke dalam dunia ini Bapak Ibu, dia bukan bagaikan kertas kosong yang harus kita isi dengan tingkah laku yang sesuai dengan kita. Ternyata tidak. Dia sudah terlahir dengan kodrat alam yang sudah ada dalam kertas itu adalah sikap, perilaku, potensi dalam bentuk sama. Tugas kita apa? Menuntun supaya hal-hal yang positif itu dapat dimaksimalkan, yang tidak baik kita coba lakukan. Tidak bisa kita hilangkan karena itu memang lokal. Kemudian kodrat zaman. Di era seperti saat ini globalisasi, Bapak Ibu, seperti disampaikan Bapak Kepala sudah banyak digantikan dengan robot. Nah, sebagai siswa juga kita harus menuntun mereka dalam mencapai kebersamaan sesuai dengan perkembangan saat ini. Dinamis, tidak monoton.
Untuk mencapai kita keberatan ini, maka kita semua guru di sini harus berperan. Tentu kita punya peran masing-masing. Ya, nah, peran yang difokuskan di sini adalah salah satunya adalah kita dapat berpihak kepada murid. Seperti apa berpihak kepada murid? Besok kita akan bahas di pembebasan aksi nyata tentang budaya positif. Ya. Nah, untuk mencapai kodrat alam, kodrat zaman, kita harus berperan dulu sebagai berpihak pada murid, dan tentu ini juga harus didukung sebagai satuan pendidikan harus punya visi yang jelas. Visi apa yang akan kita lakukan nanti? Apa yang kita harapkan dalam lulusan peserta didik kita harus tertuang di dalam visi sekolah. Untuk apa tujuannya? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Siapa yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Murid kita, Bapak Ibu, bukan diri kita. Itulah yang dilakukan oleh Gajah Mada, bahwa kita harus menuntut siswa dalam mencapai kodratnya supaya para peserta didik dapat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dalam masyarakat. Baik, berikutnya. Di sini ada video, mari kita simak sekilas ya, mungkin bisa menjadi pemantik untuk kita semua. Silakan. Bisa jadi apa? Nanti langsung. Nanti pesan dulu. Teknologi kalau ketika kira-kira Bapak Ibu, saya minta bantuan Pak Yandri. Apa yang bisa kita ambil dari video tadi Pak Yandri? Kira-kira anak punya keinginan yang lebih besar ya? Kalau saya melihat dari video tersebut menggambarkan sebuah keinginan dari seorang anak akan sesuatu, tapi ketika dia berusaha mencapai itu, ada perubahan dalam keinginannya tersebut. Kalau tadi digambarkan dengan berubahnya harga sebuah teleskop itu, berarti mungkin yang bisa saya tangkap di sini adalah ada perubahan walaupun kita berusaha untuk mencapai sebuah tujuan itu akan selalu berubah. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Baik, kita tahu bahwa seorang anak tadi punya mimpi yang besar. Mimpinya untuk jadi apa tadi? Astronot ya. Dia harus menyingkirkan uang jajannya, tidak menabung, menyingkirkan hobinya untuk bermain game, hingga akhirnya mendapatkan uang 2.500 untuk membayar. Ternyata setelah akan bayar harganya naik, bukan di luar dugaan sana itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu anak punya mimpi maksudnya. Kita juga punya mimpi sebenarnya. Ya. Orang tua anak-anak kita, orang tua peserta ini juga punya mimpi yang besar. Kita juga sebagai orang tua juga. Nah, harapannya mimpi-mimpi yang kita miliki ini harus kita wujudkan dalam bentuk aksi, dalam bentuk prakarsa perubahan seperti apa supaya mimpi-mimpi kita itu terwujud.
Ada seseorang yang bermimpi untuk menjadi orang yang kaya raya tetapi bekerja dengan tidur dan tidak mau bekerja. Tentu itu tidak akan tercapai. Apa yang kita lakukan betul dengan kesadaran. Nah, sekarang saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk apakah kita punya cita-cita menurut kita besok seperti apa? Tentu punya ya. Cita-cita. Saya menginginkan Juwita menurut saya juga kan. Yang selalu membantu saya, terima kasih Juwita. Saya menginginkan Juwita nanti menjadi seorang siswa yang bagaimana. Tentu keinginan kita adalah cakupan dalam melingkup sekolah SMP. Ketika di SMA perguruan tinggi mungkin itu akan dicita-citakan lagi oleh gurunya yang akan mendampingi ya. Nah, kami kita mengisi kalimat tumpang. Tentu Bapak Ibu ada kalimat tumpang yang saya bagikan kemarin dan ini saya tampilkan di sini. Kita memiliki murid yang apa? Kita percaya bahwa murid kita bagaimana? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita adalah sekolah yakin untuk apa? Kemudian kita dalam sekolah ini paham benar seperti apa. Tentu dalam mengisi poin ke-1 ini, Bapak Ibu nanti bisa mengacu kepada ini namanya profil pelajar Pancasila. Di anak kurikulum merdeka saat ini dengan kebebasan kita memberikan pendidikan kepada anak juga bebas untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang dalam proses pembelajaran. Diharapkan tentu kita setuju ya. Kalau kita itu sebenarnya bermacam-macam juga. Ada prima siapa sih yang tidak bermimpi punya murid yang akhlaknya baik, agamanya baik. Siapa yang tidak suka pengen siswa yang mandiri? Nanti silakan mengisinya adalah mengacu ke sini. Boleh dipilih 1 atau 2. Kalau semua banyak sekali mimpinya ya. Yang dibaguskan. Nanti itu Bapak Ibu jangan bagikan kertas semoga silakan nanti ditempel di papan tulis yang sudah selesai. Isi di sini ya. Pasti dan pasti sudah untuk ya ramai. Pasti ingat tadi kelas apa? Ya. Tidak tahu. Ya. Tentang apa Ibu? Tentang orang. Itu kan ada nama pertanyaan ya, ada nama pertanyaan. Ibu, Bapak Ibu bikin 1 dulu. Kita menjadikan murid yang bagaimana? Tulis di 1 segmennya tadi itu. Nah, tulis. Misalkan saya mengingat siswa saya dari supaya mandiri, tulis dalam 1 lembar. Kemudian lembar berikutnya tulis lagi di lembar yang baru. Nanti kalau sudah selesai, mari Bapak Ibu tempelkan di sesuai dengan yang sudah saya sediakan. Silakan. Nanti sudah selesai, boleh ditempel. Nanti kita akan melihat sebenarnya mimpi kita itu sama atau tidak sebagai dulu. Apa yang kita harapkan juga sama atau tidak. Ya, kita menjadikan murid yang bisa berkreatif. Yang kalau tadi ini isi dulu namanya. Oh iya boleh, isi. Apa menyebangi? Iya. Oke, sip, aku terima kasih. Isi dulu namanya boleh, biar tak bolak-balik. Kita percaya bahwa murid kita itu sama atau tidak? Kalau jenis kami mungkin berbeda lagi dengan perempuan. Yuk, yang sudah silakan ditempel di gitu. Ditempel di papan tulis silakan. Apa ini kan murid yang luar biasa ini sesuai dengan ajaran Dewantara. Dan kita juga harus tahu nanti dalam proses belajar seperti ini. Ternyata Bapak Ibu guru itu sudah merencanakan hal yang luar biasa untuk para murid. Kita dan warga di sekolah yakin untuk apa yang punya kebetulan. Ini sudah ada buahnya tadi. Oh iya mantap. Ada 2 unsur yang disampaikan. Bulan ini dulu kan ada masih sampai 2 bulan. Iya. Rupanya tertarik juga pakai ujian dari sekolah. Ini motivasi buat kita semua. Kurang apa? Masih ada banyak ya. Ini Pak. Kesimpulannya bersama. Jadi ini adalah kalimat tumpang yang kira-kira nanti itu dijadikan sebagai satu paragraf kalau di tugas saya, sehingga dalam satu paragraf nanti menjadi tujuan paragraf baru kita tahu kita menginginkan murid yang seperti apa, lalu itu akan
berpengaruh terhadap visi yang nanti kita ambil. Setelah kita punya visi, apa yang harus kita lakukan untuk perubahan Pramuka kita supaya visi itu dapat terlaksana. Kalau di tugas saya kemarin sebagai kalau guru ada namanya pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan yang mengutamakan kekuatan dari apa yang sebenarnya kita miliki. Ya sebenarnya sama dengan analisis SWOT Pak Aziz dulu. Iya, cuman bahasanya berbeda, mungkin lebih terpakai yang kali ini. Kita punya kekuatan apa yang bisa kita manfaatkan. Bahwa sekolah yang energi, Bapak Ibu guru yang luar biasa, inovatif, semangat itu juga merupakan salah satu kekuatan. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi juga demikian ya. Kemudian melalui pendekatan itu ada metode baca. Ya, metode baca itu adalah salah satu metode yang dalam pendekatan inquiry apresiatif itu dilakukan untuk mencari kegiatan-kegiatan ataupun prakarsa berbahaya. Boleh apa Mas Sigit? Bahagia itu berasal dari bahasa Sunda artinya bahagia, ya. Yang artinya B itu kita buat pertanyaan apa yang akan kita lakukan. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. Nah, ternyata kita juga punya mimpi. C. Jabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Terima kasih Pak Sigit. Mantap. Pilih seperti bermain ini. Nempel, kita bisa diberi nama karena ini tidak terkait dengan penilaian rapor. Terima kasih Pak Sigit. Sesuai tema berikutnya. Ayo segera dikumpul. Ternyata menjalankan mimpi itu tidak mudah. Sudah bukan tiga lagi. Ini mohon izin Bapak Ibu untuk saya ambil dokumentasinya sebagai dimaksud di depan. Oke, mulai di segmen yang sudah selesai, Bapak Ibu bisa foto cerita dan mengisi dari hati. Iya. Ini adalah sebagai cerita. Iya, ini Pak, urutan kedua, mantap. Kalau Bu Ipa ini masih panjang napasnya Bu, di 50 tahun. Terinspirasi untuk TGP berikutnya ini. Beliau dari Kumain Bapak. Iya, Benny, silakan ditempelkan. Iya, boleh bawahnya, boleh di sampingnya sesuai dengan nomor urutan yang telah kita buat. Boleh kita lihat mengambil dokumentasinya. Dibilang Pak Diki, siap, oke mantap. Jadi Bapak dituliskan nomor 1, oh itu sudah benar. Sesuai kamarnya. Sesuai kamarnya. Alur prosesnya adalah begini ya. Betul urutan ke-4 ke-5 Aulia. Yang bisa sebenarnya sekarang ini tulisnya. Ya, tapi ya itu nggak akan di atas, jadi kapalnya kan atas terus, tapi cuma di sebelah ya. Sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanda tangannya sekarang. Belum. Bu, banyak sekali yang ditulis Bu, luar biasa. Mimpinya banyak sekali kita. Oke, mantap. Nomor 2, nomor 3.
lengkap. Berikutnya nomor 5 dan nomor 6. Nah, mumpung masih di situ Bu Ani, saya minta tolong teman-teman sekalian dibacakan. Nah, ya. Biasanya dia baca, sekarang mumpung ini bisa menyuruh Bu Ani ini ya. Oke, Bu, kita memberikan untuk yang bagaimana Bu? Kita akan dibacakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, jadi kita memimpikan murid yang pertama ada cerdas berakhlak, kemudian ada juga yang memimpikan murid yang berkarakter, terus ada lagi memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang berakhlak mulia. Berikutnya, berbudi pekerti luhur dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Berikutnya, kita memimpikan murid yang memiliki karakter beriman dan bertakwa. Berikutnya, saya memimpikan murid yang berakhlak mulia. Berikutnya, kurang lebih sama, berakhlak mulia, rajin dan kreatif. Selanjutnya, murid yang beriman, bertakwa, mampu berpikir kreatif dan kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, kita memimpikan siswa yang berakhlak, mandiri, kreatif pada era globalisasi pada zaman saat ini. Terima kasih kembali Mas buat pemberikan. Dan itulah yang kita berikan, ternyata yang kita berikan itu memang sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila ya. Tentu yang pertama adalah siswa berakhlak tadi. Kemudian coba kita lihat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah membacakan tempat bapak kepala sekolah untuk bisa membacakan tempat sekolah. Oke, terima kasih. Yang kedua bahwa kita percaya bahwa murid adalah satu siswa yang memiliki bakat dan yang rendah. Dua, anak yang memiliki karakter. Kemudian siswa subjek dan objek dalam pendidikan untuk membentuk karakter anak dan membentuk kemandirian anak. Selanjutnya ada lagi latar yang berbeda memiliki bakat masing-masing. Yang berikut lagi kita percaya bahwa murid anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ada lagi anak yang memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda dengan kemampuannya. Artinya murid yang masing-masing memiliki keunikan dan karakter sendiri. Artinya percaya bahwa murid memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Dan yang terakhir, percaya bahwa setelah kita berkata dalam bakat yang benar yang bisa kita gali. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk baik, Bapak Ibu tadi itu yang kita percaya bahwa murid ini punya siapa ya? Siswa memiliki bakat terpendam, punya siapa tadi? Nah, Mas Sigit, tertarik Mas Sigit dalam pendidikan saya pada modul 1 dan 2 itu disampaikan bahwa ada namanya grafik gunung es ya, Bapak Ibu. Grafik gunung es itu gunung es yang terlihat di atas permukaan laut adalah 20%, dan ternyata di bawah permukaan laut ini masih ada 80% yang belum nampak dari permukaan. Itu adalah teori ya. Namun itu mengajarkan untuk kita semua seperti yang disampaikan Pak Sigit bahwa dia punya bakat terpendam. Betul. Anak-anak kita juga demikian ya Bapak Ibu. Dan yang kita lihat saat ini mungkin 20% dia baru kelihatan. Ternyata murid-murid kita itu 80% masih ada bakat-bakat yang belum terlihat, masih terpendam dan belum tersalurkan dengan baik. Nah, itulah tugas kita tadi menuntut supaya apa potensi yang dia miliki dapat muncul ke permukaan semua. Baru tidak mudah. Semua butuh proses. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ada pendidikan karakter. Saya setuju, sama. Pendidikan mengutamakan pendidikan akhlak. Kemudian mengutamakan komunikasi dan kolaborasi kayak ini ya. Kemudian mengembangkan bakat siswa, setuju Pak. Kemudian untuk apa ini? Untuk menerapkan pendidikan berkarakter dan profil pelajar Pancasila. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sama, murid di sekolah kita sadar untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Kita dapat sadar betul bahwa mereka dapat membuka cakrawala dan sudut pandang mereka. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan diri. Murid di sekolah sadar bahwa mereka berada di lingkungan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kita sadar bahwa murid datang ke sekolah ini selain untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan, dia juga sebagai tempat bermain. Maka dari itu, Pak Sigit kalau masih ingat nama pendidikan yang kita dewasa disebut taman siswa ya. Iya, kenapa? Supaya tempat bermain itu sangat menyenangkan bagi mereka yang masih dalam tahap
SMP, apalagi SD, TK, PAUD dan sebagainya. Supaya dilakukan apa dia datang ke sekolah itu untuk bermain, tapi juga belajar. Bukan hanya belajar saja, tapi tidak ada bermain. Maka akan semakin sulit dia menerima. Baik, Bapak Ibu lanjut. Kita warga sekolah yakin untuk mendidik siswa, dapat membimbing siswa, kemudian dapat mendidik anak pada generasi bangsa yang akan datang. Kemudian dapat membantu anak dapat mengembangkan potensi yang maksimal. Itu keyakinan kita dan kita yang paham bahwa setiap siswa yang punya ini ya punya bakat dan kemampuan yang berbeda. Bagus setuju. Dari 20 siswa kelas 8A itu tidak mungkin kita samakan kemampuannya, samakan kemampuannya dan samakan prestasinya karena bakat anak tadi kodrat alam itu sudah berbeda dari sana. Baik, nah Bapak Ibu izinkan saya menyimpulkan isian kalimat umpan yang tadi kita isi bersama. Mana bilang saya dulu. Nah itu ya. Kita memiliki murid yang memiliki karakter beriman, bertakwa, berangkat mulia sesuai dengan pelajaran profil pelajaran Pancasila. Setuju ya ini ya? Karena kita setuju semua. Kemudian kita percaya bahwa anak kita memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Istimewa. Kemarin kita baru mengisi survei lingkungan baca. Pak Yatri apa? Cerdas istimewa. Ya, cerdas istimewa muncul di situ. Memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda. Kemudian yang ketiga kita mengutamakan pendidikan karakter. Sangat penting ya Bapak Ibu karakter. Yang keempat kita sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Kelima kita yakin bahwa dapat menuntun dan mengarahkan siswa mendampingi untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang terakhir kita dapat mengatakan bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Makanya di dalam kurikulum merdeka kenapa kita harus mengidentifikasi anak di awal sebelum kita mengajar. Dikenal dengan apa kuliah? Penilaian apa itu? Kamu sukanya nanti belajar pakai apa? Asesmen dia positif. Ya kita lihat dulu anak itu materi PPKM bersama dengan saya tentang norma seberapa jauh dia memahami. Lalu kita katakan, kamu mau belajar pakai gaya apa? Video atau role playing, bermain peran, atau kamu suka dengan membaca? Kita harus petakan. Karena apa? Konsep dasarnya ini setiap anak memiliki mana tadi keistimewaan yang berbeda, bakat dan kemampuan yang berbeda, keunikan yang berbeda. Mana tadi keunikan? Keunikan karakter ini itu yang harus kita memang petakan dalam pembelajaran kita. Ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mana sudah saya bagi visi sekolah. Masih ingat ya? Bisa tuliskan. Ini pasti baru kita revisi di tahun ajaran baru. Karena menurut masukan dari Bapak Pengawas dan Bapak Dewan itu bahwa kita sudah mengacu ke kurikulum merdeka walaupun tahun ini kita belum pakai. Sehingga visi sekolah kita bisa kita tolong Bu Iman dikatakan yaitu iya, berapa ini yang sesuai dengan profil dan Pancasila. Terima kasih Bu Iman. Berkompeten dalam ilmu pengetahuan, ya, kemudian berwawasan global. Dia diharapkan selain memiliki pengetahuan di daerah sekitar, misalnya hanya di Indonesia, dia juga memiliki wawasan internasional misalnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita tadi, Bapak Ibu? Visinya apakah sudah selaras? Sudah. Kalau sudah, berarti kita setuju ini ya? Setuju ya? Atau ada yang perlu ditambahkan, atau dikurangi, atau diubah? Tidak ya? Setuju ya? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkompeten dan berwawasan global. Maka dapat disimpulkan bahwa visi SMP Negeri Makalang adalah kita akan lanjutkan visi di SMP Negeri Makalang yaitu dengan visi yang kita sepakati. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya, jangan takut kita berdiri dulu, breaking. Ya sama-sama, biar semangat. Nanti juga Juwita juga boleh ya. Mari kita bersama, kamu tarik juga boleh. Saya punya ikut. Kita punya mimpi Bapak Ibu dan harus kita jalankan sesuai dengan hati masih bisa. Iya, ulangi lagi dulu. Kita buka Bapak Ibu. Sebaliknya, tepuk tangan. Kita lagi. Kita lagi.
kompeten berikutnya. Karena saya kira sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah, kita sepakat bahwa itu harus kita lanjutkan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tentu ada sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah tadi ini. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita tulis di sini? Saya silakan, ada yang mau menyampaikan. Sikap apa yang harus kita cerminkan untuk kita munculkan dalam rangka mencerminkan visi sekolah? Berangkat kuliah, siswa dapat berapa kuliah gitu Pak ya? Oke, berikutnya apa lagi Bu Ima? Lalu kompeten. Siswa yang berkompeten ya. Apa lagi kira-kira Pak Sukari? Sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Dua ini tambahan apa satu lagi? Sikap perilaku siswa yang dimunculkan. Perlu berapa antara guru dan orang tua? Perlu, itu salah satu bentuk kolaborasi. Itu contoh yang harus dimunculkan. Berikutnya, inisiatif apa yang perlu dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Inisiatif, khususnya mungkin bisa bantu saya jawab ini. Melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi atau dalam bahasa dulunya kerjasama. Misalkan kolaborasi, ini saya nih dalam menempuh PBB, kemudian saya minta diskusi Bapak Ibu, saya tanya ini bagaimana dari saya Bu bisa lihat saya mengajar, bisa memberikan refleksi untuk saya, itu juga dalam bentuk kolaborasi. Sekarang ini kita juga melakukan kolaborasi Bapak Ibu ya, kerjasama. Terima kasih Bu Susi. Berikutnya, apa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan misi tersebut tadi? Bisa bantu saya? Musyawarah mufakat. Apalagi Bu Alia, bentuknya kolaborasi. Membuat WA group, forum komunikasi orang tua ya Bu ya, untuk memperlancar komunikasi antara kita orang tua tentang perkembangan anak. Luar biasa, bagus untuk kolaborasinya. Yang praktis-praktis saja, tapi mengenal. Berikutnya, bentuk kegiatan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Kira-kira apa nih Bu Iva? Kita yang lagi proses itu, bentuk kegiatannya apa Bu? Berkolaborasi untuk iya, mantap, betul ya Bapak Ibu. Kita jangan lupa lagi musola swadaya dengan para mahasiswa, walaupun cukup lama tapi tetap berjalan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sakas penunjang untuk ketujuan visi kata tadi berakhlak mulia ya. Terima kasih Bapak Ibu bantu. Berikutnya, nah ini langkah konkret apa yang kita lakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini ya. Langkah konkret apa? Kira-kira kita punya visi, kita harus merubah apa yang harus kita lakukan Pak Yandri? Misalnya dalam pembelajaran aja olahraga ya Pak Yandri. Kreatif ya Pak, pembelajaran kayak pembelajaran yang kreatif. Nah, Pak Yandri dan teman-teman Bapak Ibu guru semua punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Berarti kita harus memberikan pembelajaran ke anak yang kreatif, inovatif, menyenangkan supaya masuk tadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih. Nah, kesimpulan ya, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Satu, kita punya visi yaitu untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkompeten dan berwawasan global. Dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan adalah prakarsa perubahan banyak ya. Kita ambil salah satu saja yang mudah itu, yang kita masing-masing bisa ya, yaitu dengan meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Setuju ya kita? Setuju. IPA dengan pembelajaran demonstrasi atau praktek, kemudian ada tugas pakai dengan gaya belajar kinestetik. Mungkin saya pakai dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kalau teknologi itu kan kita nggak bisa buat aplikasi sendiri. Belum sampai ke situ Pak Sigit. Jadi yang bisa kita lakukan, kita ambil itu, kemudian kita tiru dan kita modifikasi. Saya rasa tidak ada masalah. Selama itu baik juga demikian, ya. Jadi Bapak Ibu ya, prakarsa perubahannya demikian ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Silakan buka kahot.it di ponselnya masing-masing. Pak Aziz dan Mas Sukani juga boleh ikut ya, biar ramah. Buka kahot.it. Bukan kahot? Belum. Di browser belum? Bisa pun. Ya, get ready to join. Pinnya, silakan. Oke, masukkan pinnya, kemudian Bapak Ibu mengisikan nama dan gambarnya. Tadi sudah masuk.
rapat doa bukan soal. Jangan yang di browser ya Bu, jangan yang di grup rapat ini. Dari browser bukannya rapat doa masukkan. Ini namanya apa Bu? Oh, boleh ya kan? Oh, enak. Bu Ipa dua suci. Oh, kita apa lo? Tidak. Oh, ayo. Tapi nggak bisa sama gerakan KTP beda Bu, gerakan progresnya. Baik, teman-teman. Masukkan PIN-nya Bu. Ini. Coba. Sinyal aja. Oke. Pakai yang kita masak ya. Ya. Sudah masuk. Berapa sinyal? Pakai jalan kan Ibu. Sudah 545. Nah ini sejuta bulan segitiga. Tanda itu. Ya, tombol ini. Baik kita coba hasilnya 9 bulan ya. Berikutnya jangan terlambat. Siap-siap, waktunya 2 menit ya. Iya. Baik mata masih di ini. Kita berikutnya yang tadi posisi kedua. Sudah dulu kita harus mengatur siswa dalam kode A, yaitu kode alam dan sama, kode alam dan dunia. Kode alam, yuk sekali lagi 8, 7, 5, 4, 3, iya dengan apa? Ada yang salah. Ini siapa yang salah kali nggak? Ayo. Yang salah bisa dijadi monitor kembali. Berikutnya, ayah ini sudah poin 1.600, lanjut poinnya dari kecepatan ya dan kebenaran. Pertanyaan ketiga, benar atau salah? Siswa terakhir bagi kertas kosong yang harus kita isi dengan aku sesuai keinginan kita. Benar atau salah? Benar, pencet biru, salah pencet merah. Sudah menjawab 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, ternyata masih ada yang salah. Ingat tadi bahwa manusia pertama itu sudah punya sifat perilaku masing-masing. Berikutnya, iya, ya, bicara lagi. 300. Pertanyaan nomor 4, benar atau salah? Siswa mengikuti guru dalam pembelajaran berbasis teknologi merupakan keberadaan pada anak. Ini masuk lama-lama, tek-tek. Boleh ikut. Satu lagi, iya, ada 2 yang salah. Ingat siapa ini? Ingat siapa ini? Iya, setuju saya. Berbagai kita. Berikutnya, kita memberikan penisa kita sesuai dengan formulir pelajaran Pancasila. Ayo, benar atau salah? Kalau benar tekan biru. Biru. Kalau salah tekan merah. Iya, mata 9 benar. Itu yang dari kami kita tadi. Lanjut, tahun 9. Salah satu langkah konkret yang kita lakukan untuk mencapai visi sekolah adalah juga. Ya, tadi ada langkah pembelajaran ya. Pembelajaran sama. Wah, mantap, betul semua pembelajaran yang inovatif. Berikutnya pertanyaan ke tadi, benar atau salah? Visi kita ya, benar atau salah ya? Ayo, benar atau salah ya? Ayo. Benar atau salah? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ternyata sudah paham Pak Kani visi sekolah kita. Juara 3 Balian, juara 2 Pak Yatri, juara 1 Pak Abdul Aziz. Itu yang senior ini. Oke, terima kasih. Ya. Bagaimana bisa dilihat sampai juara 10 yang betul berapa nomor berapa yang salah. Ini sepertinya juga bisa kita terapkan ke anak-anak kita supaya lebih tertarik bisa untuk proses gitu ya, yang ringan. Beragu bisa ada. Waktunya terlambat. Waktunya bisa diperlambat. Kan 20 detik.
detik. Oke. Kita bisa ya akan rumus gitu? Bisa. Bisa. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Biar kita lanjut lagi. Ya, sudah. Oke, kita sudah di kantor dari tadi ya. Sekarang next kita mau ngapain ya? Oh iya, sudah selesai lanjut. Saya minta Bapak Ibu masih juga ada Bapak Kepala Sekolah. Mari kita menuliskan refleksi diskusi pada materi di ini. Sudah ada di link WA Group ya? Itu dibuka saja. Iya. Di WA Group SMP tercinta kita. Iya, yang Madrid dan yang apa ya? Madrid. Kalau ada security check itu di refresh sampai bisa. Oke, ini subjek diisi nama ibu, misalkan Ibu Aulia. Isi, tulislah sesuatu yang indah. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi visi sekolah hari ini? Ini nanti bahan refleksi saya ke depan. Ada saran dan masukan juga boleh dituliskan gitu. Jadi pembuatan refleksi tidak harus di kertas ya. Bisa di sini dan bisa kita print, tidak bisa nyimpen masukkan ke Google Drive. Pada terus Pak, apa nih? Plus nih. Oke, ini tulis nama subjek, jawabannya di sini. Subjek ditulis nama. Ya, ini kosong nih. Saya aku dari ini ya. Gimana? Jadi nanti ya. Dan ini tidak bersama dengan budaya lapor kita. Ini hanya refleksi apa yang kita peroleh dari pertemuan kita pada hari ini. Ini pertandingan. Pak ini sudah masuk. Belajar berkarakter dan wawasan berbasis implementasi pelajar Pancasila. Nanti akan saya print out ya ini. Tambah lagi gue ini semangat. Gimana gue ini bisa masuk? Bisa. Bisa sih bisa kali ini. Bisa. Tadi apa? Nggak bisa. Bapak di kawan, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasih juga ini siapa dia namanya? Ini di sini lalu bisa kasih ada baiknya kita selesaikan. Iya. Yang pemahaman boleh apa dengan habis sekolah tadi? Ayo kirim, publikasikan boleh ya, seluruh pemahaman. Iya, dua ambaknya lagi Gunawan nih, lanjutnya. Amat lagi kreatif, belajar dan berinovasi. Ya. Tadi apa? Biasanya mana tadi? Ada dari Pak Mas. Ini dari yang menjawabnya contoh kasih untuk generasi terus begini sebenarnya. Bu Lima, dengan diskusi pagi ini berhasil merumuskan visi SMP di Lokalada. Berikutnya kita tidak melaksanakan langkah-langkah yang kita laksanakan untuk mencapai visi misi tersebut. Masih visi sebagai ruh yang menggerakkan segala aktivitas di sekolah harus diwujudkan dalam prakarsa perubahan yang disepakati oleh semua warga sekolah. Bu Ani, memahami cara mengembangkan dan memproseskan visi-misi sekolah, mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan bakat. Ini siapa nggak ada namanya ya? Saya memahami bahwa untuk namanya ya. Nanti buat lagi. Setelah dibuat kerjasama dan kolaborasikan sekolah. Coba. Bu ini terciptanya profil pelajar yang bakal belajar lagi. Bu Suti, pemahaman yang saya dapatkan dari diskusi hari ini terciptanya profil Pancasila yang dapat mulia. Pak Kani, visi sepakatinya visi dan misi sekolah beragam berkabupaten berkarakter kawasan global dengan mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Sudah ada semua? Oke, cukup ya. Baik Bapak Ibu, nanti yang menurut saya atau masih mau direvisi dua ini masih banyak ya. Di rumah ditambahkan. Dan inilah Bapak Ibu yang kita lakukan refleksi sangat penting tentang untuk kita mengevaluasi diri kita, pembelajaran kita apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam tujuan pembelajaran kita dan untuk perubahan kita di pembelajaran
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan lagi. Sudah jam 10.37. Saya rasa ini sudah berwarna. Ya, saya tadi memberikan apresiasi kita sudah. Dan berikutnya apa itu isinya, dan terima kasih Bapak Ibu. Demikian saran dari kami sudah selesai. Mudah-mudahan dalam diskusi ini memang bisa membawa kita kepada pandangan yang baru bahwa kolaborasi itu penting sekali. Program PDP yang saya lakukan ini tanpa kolaborasi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru juga adalah hal yang sia-sia. Karena saya tidak bisa merubah pola pendidikan yang merdeka belajar hanya seorang guru. Jadi itu mohon bantuan Bapak Ibu agar tetap dapat berkolaborasi dengan saya, dan minta maaf jika nanti ke depan akan lebih banyak melibatkan Bapak Ibu untuk hal-hal yang positif terkait dengan penugasan saya di PDP, tapi sifatnya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap bersedia. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Pak Aziz, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Tangan dulu, Pak Amir. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah seluruh proses diskusi kita hari ini sudah berjalan dengan baik, sangat inovatif, dilakukan bagus, kalau bagus ya, dan banyak hal lain yang dilakukan bagus dan ini untuk teknologi. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk agenda kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Yang dilibatkan Bapak Ibu semuanya, sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya, atas penerimaannya. Sebenarnya saya ini tamu di sini, Pak, tapi saya memimpin moderator, jadi di sini tidak dalam rangka menggurui Bapak Ibu, tidak. Sebenarnya kita sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan ini adalah awal kolaborasi dan seterusnya harapannya bagus ya bisa kita lakukan. Karena ke depan salah satu peran Bapak Ibu juga adalah memberikan umpan balik kepada Pak Agus. Mungkin Pak Agus sudah memberikan atau angket sudah. Salah satunya adalah memberikan umpan balik kepada Pak Agus Yunus lewat misi-misi itu, dan itu harapannya menjadi evaluasi dan refleksi juga bagi Pak Agus sebagai seorang calon guru perguruan tinggi. Sekali lagi saya akan ucapkan terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala yang sudah memberikan izin dan seluas-luasnya sepertinya ini ya, waktu sudah sebanyak-banyaknya sehingga bisa terlaksana diskusi kita pada pagi ini. Terima kasih, kita tutup Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan insya Allah saya setiap bulan kesini Bapak Ibu, karena memang pendampingan ini itu 1 bulan sekali sebelum kegiatan lokal karya. Jadi nanti insya Allah di hari Minggu, yang harusnya Sabtu, harusnya jadwalnya Sabtu, ada jadwal lokal karya kedua. Jadi Pak Agus ini sudah melewati 2 lokal karya yang klasik, lokal karya 1, dan insya Allah nanti di hari Minggu lokal karya kedua, pendidikan guru kontrak dan akan sendiri. Jadi memang di hari yang harusnya keluarga ya. Sebenarnya hari Sabtu, memang kemarin dari Dinas itu menyampaikan bahwa mereka akan mengundang expo. Kan ini momen hari global ya, hari expo di BP itu lengkap, dan bidang GTK yang dikomandoi oleh Pak Rahman itu kan menjadi penanggung jawab expo untuk dinas pendidikan. Akhirnya lokal karya kedua ditunda hari Minggu ya. Jadi mudah-mudahan bagus diizinkan oleh saya. Ya, itu dulu ya Bapak Ibu semua, sekali lagi ini bisa foto-foto dulu Pak. Kan ini tahu yang jarak ya, kita sama-sama. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.